Halo Bapak Ibu, tes. Terdengar suara saya ya Bapak Ibu? Iya. Oke. Bisa diawali Bu Rizka ya. Monggo Bu Rizka. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kartono SPD MPD, Kepala SD Negeri Kramat 1 JGB Rekognisi Angkatan 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kramat 1 dan SD Negeri Kramat 3. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SD di sekolah melalui keyakinan kelas dan restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Kartono SPD MPD. Salat salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan restitusi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kartono SPD MPD. Kemudian nanti kita juga akan diminta untuk membuat budaya positif, menyampaikan budaya positif di sekolah, kemudian keyakinan kelas melalui Jamboard. Langsung waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Kartono SPD MPD. Ya, terima kasih Bu Rizka. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita, mari kita bersama berdoa. Semoga kegiatan kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini kita akan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah ya. Namanya di sekolah kita sendiri melalui keyakinan kelas dan restitusi. Mungkin ini Bapak Ibu hal yang baru bagi kita semuanya. Jadi mari kita bersama saling belajar, berbagi apa itu keyakinan kelas dan restitusi. Dan nanti semoga bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan kita nanti kira-kira 1 jam ke depan bisa selesai ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apa saja budaya positif yang kita pelajari. Nah, ini sebelum kita berbicara tentang budaya positif, nah ini ada pertanyaan pemantik buat kita semuanya ya Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu setuju ya, dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan ini panjenengan jawab ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jawab ya di kolom chat aja. Ya. Apakah setuju gitu ya? Setuju atau tidak gitu aja jawabannya. Ya silakan. Nah, siapa yang awali dulu? Iya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan ditulis di kolom chat
saja, setuju apa tidak, gitu aja. Ya. Sudah ada yang nulis? Belum ada? Tidak setuju Pak Yainal. Oh, yang lain. Kurang setuju, ada yang kurang setuju ya. Ya, ada yang tidak setuju. Kurang setuju, tidak setuju. Lagi. Yang lagi. Ya, Bapak Ibu, wah, tidak setuju, dan sebagainya. Ini banyak ya, teman-teman kita banyak yang menyampaikan tidak setuju ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu kita simpan ya Bapak Ibu. Jadi sering kali kadang kita tidak sengaja ya memberikan hukuman, bahkan memberi penghargaan kepada anak-anak kita. Ingin tugasnya selesai, diberikan penghargaan. Ini yang sering ya Bapak Ibu ya. Kemudian hukuman, dan hukuman. Oh, kalau tidak begini, tidak selesai tugasnya, kamu membersihkan halaman, membaca 10 halaman misalnya begitu. Ya, ini yang sering kita lakukan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nanti kita simpan jawaban kita. Apakah kita nanti sebaiknya setuju atau tidak ya. Pokok bahasan kita ini Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, ya. Kemudian restitusi ya, ada 5 posisi kontrol, restitusi, seketika restitusi. Baik Bapak Ibu, nah ini ada sebuah ilustrasi, nah, ada A dan B, diumpamakan Bapak Ibu dan teman Bapak Ibu. Sobeklah secarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kertasnya itu dikepal. Teman Bapak Ibu mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut, ya, tangan Anda ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah ini. Ada yang komentar? Halo? Nah, apa yang terjadi kira-kira? Wiji ngepal tangan, benda yang berharga, kemudian mau disuruh membuka, ya, dirayu-rayu supaya dibuka. Apa yang terjadi kira-kira? Ayo, saya menyampaikan. Silakan di unmute ya. Ada yang menyampaikan? Halo. Tes. Iya, Pak Yainal, gimana kira-kira Pak Yainal? Halo. Ya dikasihkan aja Pak, enggak apa-apa, enggak tahu apa namanya, barangnya apa enggak tahu. Dikasihkan saja barangnya apa, enggak tahu ya. Oke, Enggak tahu barangnya apa. Iya, terima kasih Pak Yainal. Ada lagi Bapak Ibu? Dikasihkan saja. Wah, enak ya kalau terus dikasihkan saja ya. Ada lagi? Iya. Ada lagi yang menyampaikan? Bu Rizka? Ya, apa Bu Rizka? Kalau di situ kan apa namanya genggaman. Ya. Kalau saya tidak akan memberikannya ya Pak ya. Karena itu barang berharga. Jadi ya karena itu berharga. Berharga tidak diberikan. Pak Yainal kasihkan saja. Jadi Bapak Ibu, ini jawaban Bu Rizka Pak Yainal sudah bisa kita
jadikan kesimpulan ya. Sebenarnya siapa Bapak Ibu yang memberikan itu? Dari orang lain atau kita sebenarnya Bapak Ibu? Dari kita ya sebenarnya ya. Coba saja kalau genggaman Bapak Ibu tidak dibuka-buka, tidak dikasihkan orang lain. Nah, ini sama, sebenarnya sama dengan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi semuanya itu sebenarnya kita sendiri ya Bapak Ibu yang bisa berubah, bukan karena sebenarnya orang lain ya Pak Yenal tadi dikasihkan. Ya itu siapa? Ya Pak Yenal sendiri ya yang ngasihkan. Coba kalau Pak Yenal ngepal terus, tidak akan barang itu dikasihkan temannya, gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Ya, sekarang teori kontrol ya Bapak Ibu. Nah ini ada semacam ilusi pendapat dari Dr. William Glasser itu ya. Itu hal yang apa ya tidak tampak atau tidak lazim ya. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid ya. Saya sebenarnya siapa Bapak Ibu ya, apakah guru yang bisa mengontrol murid ya? Ya sebenarnya ini dibantah oleh Glasser ini. Jadi sebenarnya bukan guru yang mengontrol murid, ya murid itu sendiri. Jadi guru itu hanya membujuk-bujuk ya Bapak Ibu supaya muridnya itu bisa berbuat yang terbaik. Termasuk juga kritik ya, membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Tentu ya Bapak Ibu ya, dikritik apapun kalau orangnya tidak mau berubah karakternya juga sebenarnya nggak akan berubah. Begitu pula bahwa semua penguatan positif ya, bermanfaat ya, ini belum tentu ya. Jadi apa itu dari orang lain apapun yang dikatakan hal-hal yang baik ya, belum tentu juga ini akan bisa berubah. Jadi kalau tidak kemauan dari internal atau motivasi diri ya. Sering ini Bapak Ibu yang terakhir ini ya, orang dewasa melihat untuk memaksa. Ini kadang-kadang ini yang di luar ya kemampuan kita ini. Kadang-kadang anak harus nurut kita ini. Orang tua begitu, harus nurut dengan kita orang tuanya. Nah, ini memaksa ya, memaksa anak untuk berbuat. Jadi ini belum tentu ya kalau bukan kesadaran dari anak-anak sendiri, itu mungkin tidak akan berubah. Jadi William Glasser ini semacam teori kontrolnya itu menepis ya hal-hal yang demikian ini ya. 1, 2, 3, 4 hal demikian ini ditentang oleh William Glasser. Jadi sebenarnya justru anak sendiri seperti tadi ya Pak Yenal yang disampaikan Pak Yenal Bu Rizka. Genggamannya coba kalau masih menggenggam terus apa bisa, tidak akan dikasihkan ya. Apalagi itu barang yang sangat berharga. Nah, kalau kemauan tidak mau berubah ya tentu saja tidak akan diberikan ya. Ini Bapak Ibu paradigma stimulus respon teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada hal yang berbeda ya. Stimulus respon dan teori kontrol. Teori kontrol itu teori yang seharusnya kita harapkan pada anak-anak didik kita. Ini kadang ini sering terjadi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon itu seperti itu. Ya, yang baik bagaimana Bapak Ibu? Yang baik ya ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi akan termotivasi ya Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering ya. Ada perilaku. Nah, ini stimulusnya itu perilaku ya. Responnya, salah. Orang berbuat negatif itu, itu pasti salah. Nah, tapi kalau teori kontrol itu berpandangan beda. Perilaku itu pasti punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini stimulus responnya. Nah, ini tadi kalau teori kontrol berbeda ya, seperti yang disampaikan Pak Yenal Bu Rizka, bahwa hanya
kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ini yang tahap Bapak Ibu. Iya. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau teori kontrol itu berpandangan tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, baru dipaksa. Kalau teori kontrol tidak begitu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikir menang kalah, gitu hanya itu saja. Kalau ini teori kontrol tuh berpikirnya menang. Nah, gitu. Jadi positif ya, berpikiran baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa itu disiplin? Nah, sering kita dengar kata-kata disiplin ya Bapak Ibu. Ada yang menyampaikan mungkin disiplin itu apa? Disiplin. Nah, apa Bu Iji kira-kira disiplin? Mentaati peraturan yang berlaku. Iya, disiplin mentaati peraturan yang berlaku ya. Ya, ini kalau Ki Hajar Dewantara bagaimana pandangannya? Ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Nah, ini kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau pandangan Ki Hajar Dewantara, disiplin itu sebenarnya ya kemampuan mengatur diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi diri kita sendiri itu yang mendisiplinkan kita, bukan dari orang lain. Tapi kalau diri kita tidak mau mendisiplinkan sendiri, ya disiplinkan. Nah, ini kata Ki Hajar Dewantara. Ya peraturan itu yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Wajib penguasa mendisiplinkan diri, itulah maka dibuat undang-undang itu Bapak Ibu. Sebenarnya ya kita sendiri yang mendisiplinkan. Apa makna disiplin? Nah, kalau dari istilahnya, disiplin berasal dari kata lain disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya, Sokrates dan Plato. Ya, artinya belajar kalau menurut beliau. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu punya tujuan ya Bapak Ibu. Orang disiplin itu sebenarnya punya tujuan. Disiplin waktu berarti tujuannya ya menghargai waktu. Namun dalam budaya kita, mana disiplin telah berubah menjadi ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini telah berubah ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan apa yang kita bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu dengan tujuan mulia. Jadi disiplin mana sering dihubungkan ya dengan orang lain. Kadang peraturan ya Bapak Ibu dihubungkan dengan peraturan di sekolah, misalnya masuk jam 7, berarti menghubungkan disiplin dengan peraturan. Atau disiplin karena takut dengan guru, muridnya takut dengan gurunya dengan kepala sekolah. Nah, ini sering kali disiplin itu dihubungkan dengan kepatuhan pada orang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang pandangan kita yang perlu kita ubah ini di sini. Kemudian apa itu merdeka? Merdeka apa Bapak Ibu merdeka? Budiah apa merdeka Bu?
Halo, Widya. Tes. Bu Widi, merdeka apa Bu Widi? Halo. Bebas dari tekanan dan pressure. Ya, bebas dari tekanan dan pressure kalau Bu Widi. Ya, oke, Pak Marzuki. Ada lagi? Disiplin. Bu Arin apa? Bu Merdeka ya. Halo. Merdeka? Bebas, Bebas, Pak. bebas, bebas, sebebas-bebasnya ya. Bebas sebebas-bebasnya, bebas merdeka tidak dijajah. Ya oke, kita terus lanjutkan. Ya ini kita lihat pandangan Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi cakap buat memerintah diri sendiri. Wah ini sangat bagus sekali ya pandangan beliau, bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tidak diperintah orang lain terus merdeka begitu. Tidak sekedar itu. Tidak tergantung pada peraturan misalnya begitu. Tidak, tapi berbuat yang cakap, nah, pandai-pandainya, pinter-pinternya, ya, mengelola diri, manajemen diri, atau bahasa beliau itu memerintah diri sendiri. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi lebih luas ya Bapak Ibu, tidak tergantung orang lain, tapi kemerdekaan itu pada bagaimana diri kita bisa mengatur diri kita sendiri, bisa memerintah diri kita sendiri. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lah terus ya nilai-nilai kebajikan, nah, ada sifat-sifat positif manusia ini ya Bapak Ibu. Kita menuju ke nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ada yang menyampaikan Bapak Ibu? Apa itu nilai-nilai kebajikan? Pak Yainar, nilai kebajikan. Nah, ini Pak Guru lagi. Nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai yang baik, Pak. Nilai-nilai yang baik ya. Nilai-nilai yang baik ya. Ya ini kalau dalam istilahnya Pak William ini. Jadi nilai sifat-sifat positif ya benar ya. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu lebih bersifat universal ya Bapak Ibu ya. Universal. Semua orang itu menganggap ya memang baik ya. Nah, misalnya menghormati orang lain itu semua orang mengatakan itu ya baik karena itu semua orang merasakan sama. Itu namanya nilai-nilai kebajikan bersifat universal. Kemudian menurut William Glasser pada teori kontrolnya ya, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Betul ya Bapak Ibu? Orang bertindak berbuat itu pasti punya tujuan. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang pada motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan yang mulia. Kalau ini pandangan Diana Gesen ya, itu lebih dikaitkan dengan motivasi dalam diri ya, lebih motivasi intrinsik gitu namanya. Nah, kita juga mengenal ya, di dalam pendidikan ada nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak didik kita yang terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ada mandiri, ya. Ada mandiri, kemudian bernalar kritis, berpendidikan global, gotong royong, dan kreatif. Ini juga yang ada di visi sekolah kita ya Bapak Ibu, juga visi di sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi nilai-nilai kebajikan
juga perlu dicapai oleh anak-anak didik kita, anak-anak Indonesia yang memiliki ini ya karakter beriman sampai ke kreatif ini, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global ya Bapak Ibu, gotong royong, kreatif. Ya nilai-nilai kebajikan ini ya Bapak Ibu yang kita perkuat ya melalui kegiatan proyek ya Bapak Ibu, proyek profil pelajar Pancasila. Ini setiap semester kita buat proyek. Setelah kita nanti akan buat proyek apa? Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, mungkin Istiqramat Ika Pak. Nah, atau kearifan lokal mungkin. Bisa tidak sama ya Bapak Ibu. Tema sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya tugas Bapak Ibu ya merencanakan kegiatannya. Kegiatannya supaya apa? Ya ini anak-anak dibuat kegiatan, diikutkan kegiatan itu supaya beriman, bisa mandiri, gotong royong. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu ya kegiatannya dibentuk kelompok supaya bisa gotong royong, kerjasama. Oh mungkin diawali dengan kegiatan berdoa dan diakhiri dengan berdoa. Nah ini ada di beriman bertakwa. Mensyukuri kegiatan yang dilakukan ini termasuk nilai-nilai beriman. Jadi kegiatan itu memperkuat ini nilai-nilai kebajikan pada anak-anak kita. Nah ini contoh kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah. Nah, nilai kebajikan apa Bapak Ibu yang saya tunjuk ini? Ada yang nyampaikan? Ini silakan. Siapa yang nyampaikan? Yang ada anak yang berbaris, nilai kebajikan apa? Halo? Apa Pak Yenal? Kalau yang pakai pot itu nganu Pak, kebersamaan ya Pak. Yang pakai yang itu kebersamaan. Nah, kebersamaan. Apalagi nilai kebersamaan. Ada kalau lagi yang baris itu Pak Sopirin apa Pak? Yang pakai seragam itu baris itu kedisiplinan, Pak. Wah, kedisiplinan. Yang baris kedisiplinan ya. Oke, bagus ya. Yang bersih-bersih, kepedulian masuk enggak Bapak Ibu? Kepedulian terhadap lingkungan. Bisa. Iya, masuk. Sekalian itu gotong royong, Pak. Iya, bisa gotong royong, kepedulian. Ada lagi. Nah, ini Pak. Ini apa ini ya Pak Jainal kalian Pak Adim ini. Apa Pak Adim ini? Pramuka itu. Pramuka apa kegiatan berdoa ini? Kegiatan Asmaul Husna ya. Oh, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Maha Esa. Bertakwa pada Tuhan yang Esa. Beriman, bertakwa ada di sini ya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Ini yang atas apa Bapak Ibu? Yang atas. Itu nata apa itu? Pot apa-apa coba ya? Nata pot. Ini juga masuk apa ini? Gotong royong ya. Royong cinta lingkungan, Pak. Cinta lingkungan juga masuk di sini. Jadi nilai-nilai kebajikan sebenarnya sudah banyak kita lakukan di sekolah kita melalui pembiasaan, melalui kegiatan yang ada di sekolah. Tinggal kita menguatkan ya Bapak Ibu, ini menjadi budaya. Menjadi budaya yang ada di sekolah kita. Positif. Nilai-nilai kebajikan yang kita pertahankan bersama. Nyata cara apa? Kita kuatkan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kemudian teori motivasi perilaku. Nah, ini. Motivasi perilaku ini ada, kalau motivasi ada dua ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan itu termasuk atau hukuman ya, termasuk apa? Motivasi eksternal. Kemudian mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa Bapak Ibu?
eksternal karena dari luar, gitu. Nah, ini orang jadi dimotivasi tapi karena dihukum, ditakut-takuti dengan hukuman. Nah, kamu besok kalau tidak nulis lagi, ya, tidak menyelesaikan tugas ini, saya suruh keliling lapangan. Hukuman apa imbalan? Hukuman ya. Nah, hukuman itu bangkit tapi karena dihukum. Semangat. Kamu yang berhasil menyelesaikan tugas ini sesuai waktu yang saya tentukan, tak beri hadiah misalnya. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu motivasi internal. Ya, ini yang Bapak Ibu yang kita harapkan, ya budaya positif kita atau disiplin positif ini menguatkan ya Bapak Ibu nilai-nilai internal atau motivasi yang ada pada individu secara internal atau intrinsik, bukan eksternal. Jadi kita harus menghindari ini hukuman, jadi anak tumbuh sikap disiplin misalnya begitu. Bukan karena dihukum, bukan karena diberi hadiah, tapi tumbuh karena keinginan sendiri bahwa disiplin itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, lebih anak menghargai nilai-nilai disiplin itu, diyakini bahwa disiplin itu bermanfaat untuk diri kita sendiri dan diyakini sebagai nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sampai ke restitusi, Bapak Ibu ya. Restitusi itu apa? Restitusi ya ini Bapak Ibu, suatu proses ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi anak itu punya masalah, ya, punya masalah. Ya kita menciptakan kondisi supaya anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, orang lain, kita sebagai guru apa? Ia memfasilitasi atau menumbuhkan semangat motivasinya, menggali potensinya, kekuatannya, supaya anak itu punya keterampilan ya menyelesaikan masalah sendiri. Itu namanya restitusi ya Bapak Ibu. Nah ini yang kita harapkan ya ketika kita menyelesaikan masalah pada anak didik kita ini, tidak karena diberi hukuman, bukan karena diberi imbalan, tapi ditumbuhkan motivasi intrinsiknya. Ya, caranya seperti apa? Salah satunya dengan restitusi ini. Restitusi ya kegiatan untuk membantu mengkondisikan anak-anak kita ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa tumbuh keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Nah, ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak bisa kita tidak berbuat salah ya Bapak Ibu. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Bukan terus kita tebus kesalahannya, tapi kita harus belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Memperbaiki hubungan, bukan paksaan ya, karena keinginan sendiri. Jadi berubah untuk mentaati nilai-nilai kebajikan itu karena dorongan dari diri. Ya, kemudian
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, ini seperti fenomena gunung es. Jadi kita, Bapak Ibu, loh, anak ini kok sering kalau belajar di kelas bermain-main. Nah, berarti apa, Bapak Ibu? Ada kebutuhan dasar yang kepingin mereka penuhi, yaitu kebutuhan dasar rasa senang. Kok diajar ini, Bapak Ibu guru misalnya mengajar ceramah begitu terus, kok bosan, anak-anak itu kepingin, wah bosan ngantuk begitu. Apa kan? Ya itu kepingin kebutuhan kebebasan, misalnya begitu. Ada anak yang suka ngatur-ngatur di kelas. Kok seperti itu ya? Ya harus dicari ini Bapak Ibu. Sedang apa? Oh ternyata berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, misalnya begitu. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Jadi ada bedanya ya Bapak Ibu. Ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada perbedaan ya. Salah satunya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi itu pilihan. Nah, misalnya begini, kalau misalnya ada anak bawa minuman misalnya, tumpah, kemudian disuruh membersihkan. Nah, itu namanya konsekuensi, Bapak Ibu. Ya, anak boleh bawa air, tapi konsekuensinya kalau tumpah nanti anak-anak yang bersihkan, yaitu itu konsekuensi. Tapi hukuman tuh biasanya Bapak Ibu guru sambil melotot dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik ya. Wah, kata-kata yang tidak baik dimarah-marahin, nah itu hukuman ya. Oh, kamu kok numpahkan air ini, kamu lari keliling lapangan 7 kali, ya itu hukuman. Beda kalau restitusi ya. Kalau restitusi itu ditumbuhkan semuanya. Oh, harus hati-hati, apa resikonya, apa kesepakatan yang kita taati bersama di kelas ini. Jadi dikuatkan bagaimana mengenal apa itu nilai-nilai kebaikan. Baik Bapak Ibu, nah ini contohnya. Oke. Misalnya ada anak belajar menyembunyikan, ini contoh ya, contoh hukuman. Misalnya ini kita cari ya, yang bawah ya. Ya ini hukuman itu dampaknya pada murid itu ya marah ya, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri ya, tiba-tiba tidak diharapkan dan atau sangat melukai. Ini menyakitkan ya Bapak Ibu. Ini hukuman kita hindari jauh-jauh ya. Kalau konsekuensi itu anak kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri atau penahanan ya. Sudah diketahui, sudah masuk akal, sudah diketahui, sudah tahu resikonya, tapi anak itu tidak punya hak ya, kehilangan haknya. Tapi restitusi beda, anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau dengan hukuman itu pasti gagal ya Bapak Ibu, karena lebih dampaknya negatif. Kalau penegakan disiplin dengan konsekuensi atau restitusi ini ya bisa sukses lah. Tapi kalau konsekuensi ini lebih ada ketergantungan ya, ketergantungan terhadap apa ini ya, agak ada rasa kurang puasnya ya, karena anak-anak itu memang dari dirinya sendiri sebenarnya konsekuensinya, tapi ini lebih kurang bagus ya. Bagusnya ya bisa sukses tapi kurang bagus. Bagusnya itu yang restitusi ini Bapak Ibu.
Selanjutnya, ini menurut Al-Fiqon ya, pandangannya tentang restitusi mengemukakan baik ya penghargaan maupun ini pandangannya tentang disiplin tadi ya. Mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi menurut Al-Fiqon ini tidak bagus ya, baik penghargaan maupun hukuman. Maksudnya dihindari jauh-jauh. Menurut Khon, secara ideal tindakan belajar sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ini tetap sama pandangannya, restitusi itu lebih baik daripada hukuman atau penghargaan. Masih banyak ya Bapak Ibu, slide-nya ada 44. Kita percepat aja ya. Jadi mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ini untuk ya tadi ya Bapak Ibu ya, intinya untuk mendukung motivasi intrinsik ya. Nah ini contoh gambarannya Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan itu kelas skopnya lebih kecil, keyakinan kelas lebih luar, lingkungan positif, baru budaya positif. Nah yang kita harapkan tuh yang ini, budaya positif ya Bapak Ibu. Ini satu semua untuk warga sekolah. Jadi budaya positif ini sudah melekat lebih ke internalisasi. Nah ini contohnya Bapak Ibu, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ya. Datang tepat waktu, nah, ini kesepakatan kelas, menjaga kebersihan, berdoa sebelum sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, ini kesepakatan kelas. Kalau keyakinan, kami dan murid saling menyayangi, semangat belajar, ini ke nilai-nilai ya Bapak Ibu, ini peduli, semangat belajar, menyayangi di sini ya. Ya, nah ini pembuatan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita. Ini Bu Rizka, ini guru penggerak, kemarin sudah membuat ya kesepakatan kelas, disusul Bang yang sudah menerapkan kesepakatan kelas, diikuti Bapak Ibu guru yang lain. Hari ini kita kuatkan kembali. Nah ini apa bedanya Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan ya, keyakinan kelas. Peraturan contohnya gitu ya, peraturan itu dibuat apa ya, lebih dibuat dulu. Kalau keyakinan itu kesepakatan ya dengan kita anak-anak ya. Nah ini peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas, nilai-nilainya itu di sini Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu nilai-nilai yang kita kuatkan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti ya intinya itu menghormati orang lain. Memakai masker, berarti keyakinannya apa? Nilai kebajikannya, keselamatan atau kesehatan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ya, hukuman atau penghargaan itu tidak bersifat intrinsik ya Bapak Ibu. Nah ini contoh-contoh hukuman atau konsekuensi, ya, silahkan Bapak Ibu ini dicermati. Jadi contohnya misalnya kamu harus mencatat 100 kali supaya tidak terlambat lagi. Ini apa Bapak Ibu? Hukuman. Kalau konsekuensi beda, mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret ya, misalnya nyoret-nyoret bukunya teman, disuruh ganti, berarti konsekuensinya begitu. Jadi tahu ya Bapak Ibu bedanya antara hukuman dan konsekuensi, nggih? Tahu nggih? Iya. Ini contohnya. Ya, silakan dicermati. Ini yang guru olahraga ini. Disuruh milih lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini konsekuensinya. Tapi ini sudah disampaikan dulu, itu namanya konsekuensi. Ya, ini juga hukuman dan konsekuensi. Lebih enak mana? Enak
Hukuman apa konsekuensi? Apa Pak Yenal? Hukuman apa konsekuensi? Ya, jadi lebih ringan Konsekuensi, Pak. konsekuensi ya, karena konsekuensi masih atas kesadaran diri ya. Ya, tapi juga sebenarnya masih kurang kuat untuk mengembangkan nilai-nilai intrinsiknya ya, masih kurang bagus ya. Ini contoh-contohnya ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar ya. Ini ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ada kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi. Jadi kalau ada anak kepengen bermain-main terus itu sebenarnya kepengen kebutuhan akan kesenangan. Pak Yenal kepengen wisata pas liburan ke Pulau Panjang ya, kesenangan berarti kebutuhan kesenangan ya Pak Yenal. Iya. Terbang kapan, Pak? Ini contohnya. Iya. Kan ini. Iya. Contoh. Saya kira asli, Pak. Ini contohnya. Ini anak senang kejar-kejaran. Ini berarti kebutuhan apa Bapak Ibu ini yang belum dipenuhi? Apa? Kebutuhan akan apa ini? Budiska ini. Selain kejajaran dengan ibu guru. Nah, berarti ini kebutuhan akan kesenangan ya Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol ada 5 Bapak Ibu. Penghukum, pembuat orang bersalah, teman, monitor, manajer. Apa contohnya? Penghukum ini contohnya. Oh. Ini biasanya dengan fisik atau verbal. Mata melotot ya Bapak Ibu biasanya. Terus yang disampaikan nada suaranya tinggi. Wah. Jarinya nunjuk-nunjuk. Wah, itu penghukum. Sering Bapak Ibu melakukan ini? Tidak ya? Pembuat merasa bersalah, gimana Pak Yenal? Ini merasa bersalah. Ini biasanya nadanya sedih, gitu. Kamu merasa berdosa. telah membuat kecewa Bapak Guru. Kamu tadi harusnya berangkat pagi. Ini Pak Guru sakit sekali. Nanti gimana Pak Kepala Sekolah kalau memarahin? Apa enggak kasihan? Wah, itu malah lebih menyakitkan. Anak-anak ini nanti dendam apa itu penyesalan yang mendalam. Nah, ini dihindari ya. Kalau sebagai teman apa? Ini sebagai teman adanya ramah, canda. Ini kata-katanya seperti sejajar ya, seolah-olah sebagai teman kita, anak-anak kita. Ini ada yang, ayo bantulah demi Bapak. Ya. Dah kalau nanti Bapak yang akan bereskan. Terus sebagai teman. Nah ini kalau pemantau, suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Tapi ini biasanya lebih dikaitkan dengan sanksi atau konsekuensinya. Kamu tahu kalau terlambat apa konsekuensinya, itu pemantau. Kalau manajer berbeda, ya ini seperti restitusi tadi Bapak Ibu. Menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi divalidasi kesalahannya, kemudian dikenalkan nilai-nilai kebajikan. Berarti yang terbaik apa Bapak Ibu? Yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer, ya gitu. Baik Bapak Ibu, ini contoh-contoh posisi kontrol tadi ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa nonton video ini. Nah, ini setelah ini kita akan berlatih membuat kesepakatan kelas ya. Nah, ini Bapak Ibu akan jelas ya. Beda. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Ya, ini bisa dilihat. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol itu perilakunya. 1. Posisi Ya, penghukum. kita lihat contohnya. Ini. Masalah tersebut. Lah ini contoh. Ah, ini sebagai penghukum contohnya ini ya, Bapak Ibu. Lihat gurunya. Nah, ini. Naren, Nah, ini sini kamu. matanya Widih, Mbak. lotot. Ini siapa nih? Kamu terlambat. Nah, ini Bu Witi nih. Widih. Nah, Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? nah, ini siapa sering Alasan kamu apa lagi? yang sering seperti ini Kapan siapa? sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Nah, saya Dasar pemalas. oke. Gak kapok-kapok sih kamu. Kata-katanya Sudah jelek. berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ya, ini bentuk kenapa hukumannya. saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu Oh, mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. nah ini Sudah terlambat. Masih Siapa berani nih? jawab pula. ini siapa? Budiah apa siapa nih? Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Oh, Pergi sana ke lapangan basket. nah ini seperti ini namanya penghukum. Posisi penghukum Ya. biasanya berbicara dengan nada tinggi. Ah, ini tadi ya. Mengadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ah, Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. ya ini yang lain sebagai. Ibu dendam. Nah, sekarang yang bisa dendam ya. Nah, ini kalau ini sebagai apa ini? Membuat rasa salah. Nah, ini lihat Pagi Bu. gurunya ini. Naren, Nah, kata-katanya. kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Yo. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Hmm. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu Yo. suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Iya. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ya itu Bapak Ibu. Halus Posisi kata-katanya. membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, Ya ini. memandang buruk dirinya sendiri, Nah ini. merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Malah Ketika menderita. ia mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya ini dihindari ya Bapak Ibu ya. Ya ini. Naren, Nah ini kalau ini contoh apa Bapak Ibu? Sebagai Pagi teman. Bu, Sebagai teman. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Nah, Kamu ini ada-ada saja. itu nyaman tapi gimana, Pak? Iya. Oh, tadi mana? Sampai mana Merasa tadi? senang, aman, Nih. dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Masih tergantung ya, Namun, tergantung perlu diingat, sabda orang lain. ini masih dorongan eksternal. Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang tua tentu saja. Ya, sekarang yang lagi, kalau ini ya sebagai pemantau Selamat pagi, Bu. Naren, konsekuensi apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? dikaitkan dengan konsekuensi peraturan. Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau Iya. mengandalkan Nah, seorang jadi ini yang terbaik ya Bapak Ibu. Nah, ini beda. Ini yang perlu kita cermati ya. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Oke, Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang paling bagus ya, jadi manajer. Yang ini yang tidak bagus ya. Kita hindari itu, ini jelas gagal ya. Ini penghukum membuat orang bersalah. Kalau ini ya tetap bisa sukses, tapi masih ada ketergantungan pada orang lain. Kalau ini adalah motivasi diri ya, yang paling bagus, yang paling sukses. Ini juga bisa sukses, tapi masih ada ketergantungan pada orang lain. Itu Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan ini bisa jadi gambaran kita ya. Ini bagaimana posisi sebagai manajer ya. Ini lebih ke
fokus pada masalah ya Bapak Ibu. Disiplin positif yang kita pelajari ini Bapak Ibu intinya ya. Jadi ada teori motivasi tadi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, dan pengertian dari disiplin tadi ya, makna disiplin Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini sangat penting ya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi restitusi itu bila ada anak yang masalah tadi ya, seperti yang terakhir tadi, video terakhir. Nah, itu menstabilkan identitas dulu. Jadi di ayam-ayam bahasa Jawanya itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu, saya juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya, ya gitu. Kemudian validasi kebutuhan. Ya. Ini kebutuhan dasar tadi ya, 5 kebutuhan dasar itu ada yang tidak terpenuhi pasti ya. Tentu kamu punya alasannya apa? Adakah cara yang lebih efektif? Ya. Kemudian yang terakhirnya ini ditanamkan keyakinan kelasnya. Nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ini yang namanya segitiga restitusi. Jadi lebih mendorong motivasi diri intrinsik untuk bisa berbuat baik, tapi atas dorongan diri. Bapak Ibu hanya membantu pada anak-anak kita untuk ini mewujudkan keyakinan kelas ya, keyakinannya. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir ya, kita akan berlatih bersama membuat kesepakatan kelas. Diawali dari apa Bapak Ibu? Nilai-nilai yang ada di sekolah kita ya. Ini sudah ada di kolom chat ya, Jamboardnya. Nah, baik, ini kita stop screen, ya gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, ini ada link Jamboard. Silahkan Bapak Ibu, itu diklik yang pertama ya. Bapak Ibu, kita akan menulis ya, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu tulis dulu nilai-nilai ya. Ya, di halaman pertama itu nilai-nilai ya. Silakan di bawah tanda panah itu ada sticky note. Silakan setiap orang nulis di situ nilai dulu ya. Nilai-nilai yang kita sepakati ya di sekolahan kita, apa Bapak Bu. Silakan ditulis ya. Gotong royong, ya ini sudah ada gotong royong. Siapa lagi? Sudah nilai gotong royong. Bu Piroh ya, ini gotong royong. Siapa lagi? Silakan Bapak Ibu. Makin cepat lebih baik. Nilai gotong royong. Disiplinan, kebersamaan ya. Apalagi? Iman dan takwa. Ini ya. Iman dan takwa. Lagi. Sudah ada 4.
kedisiplinan, kebersihan, iman dan takwa. Mungkin kepedulian, kepedulian misalnya. Wah, tanggung jawab, iya, bagus. Iya. Ada lagi, Bapak Ibu? Nah, sekarang ya ini budaya 5S ya. 5S. Oke. Silakan dibantu ditata. Sudah. Ada lagi? Ya, silakan. Nah, sekarang langsung Bapak Ibu ya, kita akan menuju ke slide kedua. Tuh nanti ada next frame itu yang atas tuh ya. Yang kedua nanti Bapak Ibu kita akan buat kesepakatan sekolah ya. Misalnya iman dan takwa. Kesepakatan kelasnya nilainya kan iman dan takwa ya, nilai kebajikannya. Berarti kita buat kalimat ya. Kesepakatan sekolahnya berarti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, misalnya seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung ke slide kedua. Ya, silakan yang atas dipencet anak panahnya. Slide kedua, langsung Bapak Ibu nulis lagi yang slide kedua. Oh, yang kedua ini kok, yang kedua kok ditulis gotong royong kedisiplinan ya, ini bukan. Yang ini nilai kebajikannya. Yang kedua kesepakatan sekolahnya. Jadi contohnya misalnya beriman dan bertakwa. Berarti beriman dan bertakwa. Nah, berarti nilai kebajikannya kesepakatan sekolahnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, contohnya begini. Nah, ini contoh saya. Ya. Ah, ini Bapak Ibu. Contohnya ya, ini nilai kebajikannya yang atas. Iya, bagus ini, gotong royong, membersihkan kelas bersama regu piket sebelum pembelajaran. Ya, sip, ini bagus ini, Bu Iji. Yang lain? Ini beriman dan bertakwa. Jadi ini yang atas ini kita delete ya. Nah, ini. Ya, ini sudah ada dua. Yang pertama gotong royong, berarti kesepakatan kelasnya, sekolahnya membersihkan kelas regu piket sebelum pembelajaran. Lagi, silakan Pak Bu. Monggo. Kita masih butuh yang lain. Siapa lagi? Ada lagi, Bu? Bu Wici sudah? Bu Witi? Bu Rizka? Bu Witi? Bu Arin? Nilai apa tadi? Kedisiplinan. Oh ya, ini bagus. Ya, kedisiplinan. Ini bagus Bu Iji nih, memakai seragam lengkap. Iya, oke. Lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Tadi kedisiplinan sudah. Hadir tepat waktu. Ya, ya. Hadir tepat waktu di sekolah ya. Hadir tepat waktu. Hadir di sekolah tepat waktu. Ini kedisiplinan. Ada lagi yang kejujuran tadi, ada yang nulis kejujuran. Nah,
Ada lagi? Beriman sudah, kita letakkan di depan ya, yang beriman ya. Ini berarti berimannya diletakkan di depan. Iya. Tanggung jawab, ini bagus ini, ditata sekalian. Iya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Wah, ini keren ya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh kegiatan yang kita lakukan. Masih bisa kita tindak lanjuti Bapak Ibu, kegiatan di kelas kita masing-masing bersama dengan murid-murid kita. Jadi seperti itulah cara kita membuat kesepakatan sekolah. Teknisnya bisa macam-macam. Ini secara daring menggunakan Jamboard. Bapak Ibu bisa juga pakai media yang lain, oke. Atau Bapak Ibu di kelas menggunakan kertas post-it, ya bisa juga ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bisa kita lanjutkan di sekolah kita secara luring, berbagi dengan teman-teman kita yang ada di sekolah. Mari Bapak Ibu kita awali kegiatan kita ini di kelas kita masing-masing. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rizka, ini diakhiri foto bersama Bu Rizka ya. Semoga Bu Rizka. Lah, Wiji ngeton ajak foto kok. Masih unmute Bu Rizka? Semoga. Ya, kita foto bersama dulu. Alah. Ya. Coba Mbak Misa ya. Alah. Coba diambil gambar. Ini diambil gambar boleh. Mbak Misa. Silakan. Iya. Oh, berdua. Ya, dusik Wiji. Iya. On 1, 2, 3. Silakan. Pot diambil gambar Bu Rizka. Sampun, Mbak. Iya, monggo ditutup. Wes tak gambar, tak ambil ping 18, Pak. Tutup dengan doa Bu Rizka. Ya, terima kasih Bapak Kardono atas penyampaian diseminasi positif. Semoga kita bisa menerapkannya di kelas kita, di sekolah kita, dan juga semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Kartono. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Silakan melanjutkan aktivitas kegiatan yang lain. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Lab. Itu metu.